Jangan lupa subscribe, like, and share. Melanjutkan tentang mengenai puasa. Ya, kesunahan. Ya, kesunahan daripada puasa. Wa yusannu atau wasunna lis-shaimi ramadhana wa ghairihi tasahhurun. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan ataupun yang lainnya, yakni melaksanakan sahur. Puasa Ramadan wajib. Selain puasa Ramadan, sunnah. Jadi sahur ini bukan hanya Ramadan saja, ya, puasa sunnah pun dianjurkan. Sahur. Nah, cuma ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kalau Ramadan biasa istri dah siap, ya, siap dengan makanan, lengkap malah. Tapi kalau puasa sunnah, apa yang ada lah, ya. Itu puasa sunnah tu kita mau kuat hati. Jangan mengharapkan menu makanan sahur seperti bulan Ramadan. Jadi orang yang kuat hati, insya-Allah kuat puasa sunnah itu. Nah, jadi disunahkan sahur, ya, bagi orang yang puasa Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Li khabaril Hakim fi sahihi, berdasarkan khabar hadis dari Imam Hakim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, nah, kata Nabi, ista'inu bitta'amis sahari ala siyamin nahar. Mohonlah pertolongan, ya, puasa di siang hari itu dengan makan sahur. Jadi makan sahur itu insya-Allah akan membantu, ya, tatkala melaksanakan puasa di siang hari. Wa qailulatin nahari ala qiyamil laili, dan juga dengan tidur qailulah pada waktu siang untuk membantu salat malam, ya. Nah, jadi ada dua ini. Tujuan sahur itu membantu, ya, membantu supaya kita besoknya tetap prima, ya, tidak loyo, tidak lemah. Tapi ingat, sahur bukan harus makannya seperti makan siang. Nah, ya, ada perbedaan karena dalam sahur itu ada berkah. Ya, ada berkah. Yang jelas disunnahkan ambil berkah itu. Insya-Allah besok siangnya diberkahi Allah. Ya, diberi kekuatan. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, tidur qailulah. Qailulah ini tidur siang. Itu waktunya menjelang zuhur. Ya. Kalau orang tidak terikat dengan pekerjaan atau dia bekerja sendiri, ya, atau bekerja sendiri, punya usaha sendiri, ini gampang nih melaksanakannya. Kalau kita terikat dengan pekerjaan sulit. Tidur siang hari menjelang zuhur. Jadi sebelum zuhur tidur. Dan sebelum zuhur bangun. Jangan ketiduran. Zuhur pun lewat. Ya. Tapi kan tidur siang biasanya tidaklah lama. Tidak seperti tidur malam. Setengah jam, 20 menit, dan insya-Allah cukup. Nah, ini tidur qailulah namanya. Dan itu tujuannya kata Nabi membantu bangun malam. Jadi pengamal tahajud, inilah amalannya. Dia tidur siang sebentar menjelang zuhur. Nah, insya-Allah ini kan resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat membantu ini. Tanamkan niat tidur qailulah, ya Allah, aku niat supaya aku bisa bangun malam nanti. Insya-Allah bangun. Ya, bangun. Kenapa? Ini resep dari Nabi. Tidak ada resep yang paling afdal kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resep dari Nabi ini mengalahkan resep dari dokter. Ya. Karena Nabi ilmunya langsung dari Allah. Ya. Nah, kemudian lil khabaris sahihain,
Berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, kata Nabi, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, berkah ini yang mahal. Ya, zaman Nabi itu pakai konsep berkah, maka mereka diberkahi Allah. Nah, ya, sampai ada ulama menyatakan, ya, dalam nazamnya, ya, nazam itu seperti syair lah, seperti syair. Ya ma'syaras suam fil harur wa mubtaghin thawabi wal ujur. Wahai orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam kepayahan yang panas dan mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzahu an rafathin wa zur, maka sucikanlah puasamu daripada omongan yang kotor dan omongan yang tak bermanfaat. Wa in aradtum ghural qusur, jika kalian menginginkan untuk mendapatkan surganya Allah dan gedung-gedung di surga itu, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan fil khabaril ma'thur, maka bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan menurut khabar hadis Nabi yang ma'thur, Nabi SAW. Nah, jadi sampai disairkan begitu oleh ulama karena mengambil dari hadis. Nah, jadi sahurlah, dalam sahur itu mengandung keberkahan. Wa ta'khiruhu ma lam yaqa', ya, lam yaqa' fi syakkin, dan sunnah mentakhirkan makan sahur itu selama tidak terjadi sampai waktu yang diragukan. Jadi sunnah mentakhirkan sahur, ya, mentakhirkan di sini berdasarkan dari Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin, sesungguhnya orang-orang itu dalam kebaikan, kata Nabi SAW, ma'ajjalu fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharus suhur, dan mereka mengakhirkan sahur. Jadi bukanya dipercepat, sahurnya diakhirkan. Nah, itu yang terbaik. Ya. Bahkan juga sahabat berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur dengan Rasulullah, thumma qumna ila shalah, kemudian kami beranjak pergi salat. Sahabat makan sahur dengan Nabi, selesai sahur mereka pun beranjak pergi salat. Wa kana qadru ma bainahuma 50 ayatan, kadar lamanya Nabi antara sahur dengan salat subuh itu, azan subuh itu, kira-kira lamanya orang membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, jadi itulah yang disebut waktu imsak. Nabi berhenti makan, minum sahur itu, makan dan minum waktu sahur, dengan azan subuh lamanya seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. Itu kurang lebih 10 menit. Nah, coba lihat tuh jadwal salat tuh. Biasa ada tuh imsak salat subuh, berapa selisihnya? 10 menit. Ya. Padahal tidak ada istilah imsak. Imsak yang sebenarnya itulah puasa. Puasa itulah imsak. Puasa artinya menahan. Hakikat menahan itu kapan? Azan subuh. Cuma diistilahkan imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Itulah kadar Nabi berhenti makan sahur. Dengan azan subuh lamanya kira-kira 10 menit. Nah, supaya lebih aman. Ya, supaya lebih aman, kita agak santai, habis makan duduk sebentar. Yang mau buang hajat. Nah, kemudian mandi atau berwudu dan bersiap-siap untuk salat subuh. Nah, yang masjid dekat cepatlah sampai.
Yang masjid jauh, siapa masjid jauh? Yang beri tausiah subuh jauh-jauh, maka dia harus lebih awal sahurnya. Maka saya tak mau lagi menerima yang jauh-jauh, selalu terlambat. Kita ngambil sunnah Nabi, kadar berhenti sahur dengan azan subuh 10 menit. Tak keburu kita pergi ke masjid yang jauh tu. Ya. Ya. Jadi itulah batasannya kata ulama. Ya. Kira-kira 10 menit berhentinya sahur dengan azan subuh. Selama jangan sampai masuk waktu yang diragukan. Jangan sampai kita sahur sehingga dibimbangkan dengan azan subuh. Itu jangan. Ya, jangan sampai kita mengakhirkan mencari sunnah Nabi sampai waktu syak yang diragukan. Lagi makan nih. Udah terbit fajar belum nih? Udah dekat azan ke belum? Jangan sampai makan begitu, dibimbangkan jadinya. Ya. Nah, kalau begitu tak sunnah. Kalau sampai kita mengakhirkan masuk waktu yang diragukan, terbit fajar atau belum, lebih baik jangan dilakukan, mentakhirkan begitu jauh. Ya, nanti kita bimbang. Wa kaunuhu ala tamrin li khabari fih. Nah, demikian juga dia bilang disunnahkan melakukannya itu sahur itu dengan kurma berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah makan tak kenyang dengan kurma saja. Bilangannya ganjil. Yang sering Nabi 3 biji kurma, air putih. Itu sahurnya Nabi. Kalau kita kan nasi sepiring. Ya kan, air putih segelas, air teh 1 gelas juga. Belum lagi buah-buahan. Kok ada kue nyambil lagi. Itu sahurnya kita ini tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur Nabi cukup dengan kurma saja. Ya, ada hadis begitu. Jadi jamaah sekalian, siapa yang kesiangan bangun, udahlah tinggal ngalah makan nasi itu. Ya, hendak keburu nanti. Ya, sambil mengunyah dibimbang-bimbangkan. Udah, ambil yang enteng-enteng saja. Ada kue, makan kue. Ada kurma, makan kurma. Minum air. Air hangat insya-Allah. Ingat tuh, air hangat tuh yang paling bagus. Minum air hangat. Siapa yang minum air es, semakin haus dia. Ya, yang bagusnya minum air hangat. Ya. Wa yahsulu walau bijur'ati ma'in. Didapatkan pahala sahur itu walaupun seteguk air. Masya Allah. Ya, walaupun seteguk air. Mana mungkin kita ini sahur seteguk air? Ya, minimal 1 gelas. Tapi kata Nabi dapat kesunahan kalau hanya seteguk air. Seandainya baru minum nih, baru masuk seteguk, ingin menelan yang kedua kalinya, azan, tinggalkanlah. Jangan diteruskan. Nah, langsung putuskan dia. Ya, yang masuk alhamdulillah, yang belum masuk keluarkan. Ya, keluarkan. Yang penting sudah mendapatkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Ibnu Hibban, tasahharu walau bijur'atil ma'in. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Seteguk air, fa innahu barakah. Sesungguhnya dia mengandung keberkahan. Masya Allah. Berkah. Seteguk air pun berkah. Nah, saya melihat orang sahur, Masya Allah, kalah makan siang. Udah habis 1 piring nambah lagi. Bagus nih. Besok jam 5 termenung dia. Satu arah pandangan ini. Ternyata lemah juga, padahal makan 1,5 piring. Kenapa? Takut dia. Takut besoknya lapar. Jadi kalau ada iman, walau seteguk air, walau 3 biji kurma, insya Allah besok kuat. Ya, kuat besok. Ini namanya ilmu berkah nih. Kita ni masih enak pakai makan sahur.
Nabi tak sahur jalan. Puasa sunnah Nabi jalan. Nabi datang ke rumah Aisyah, hal indaka syai', ada sesuatu bisa kau makan? La, tidak ada ya Rasulullah. Idzan shaim. Kok begitu aku puasa hari ini, kata Nabi. Gampang puasa bagi Nabi itu. Ya, tidak ada yang sulit. Kita ni mau betul dengan sahurnya, ya, dengan makannya. Apalagi berbuka, Masya Allah, penuh meja tu. Ya, berbukanya lebih lagi dah. Ya. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail. Nah, waktu daripada sahur ini yakni dimulai dari pertengahan malam. Maksudnya yakni setengah yang akhir, jam 12 ke atas. Ya, jam 12 ke atas itu disunnahkan. Jadi sahur ini masuk waktunya setengah malam yang akhir. Dan apabila makan sebelum waktu itu belum dikatakan sahur. Jam 11 makan bukan sahur nama itu. Ya, jadi jam 12 ke atas. Tapi silakanlah mau makan kenyang-kenyang sebelum tidur boleh, tak masalah. Tapi tidak dinamakan sahur. Sahur itu di atas pertengahan malam, di atas jam 12. Nah, itu sahur namanya itu. Itu mendapatkan sunnah, ya. Namun yang paling abdal tadi itu, ya. Kira-kira kadarnya tadi berhenti sahur dengan azan subuh kira-kira 10 menit, itu yang terbaik. Wa hikmatuhu atuqawi au mukhalafatu ahli kitab. Apa hikmahnya sahur ini? Nah, ulama berpendapat hikmah sahur itu adalah tuqawi, untuk menambah kekuatan kita esok hari. Itu dah dipungkiri, sudah. Ya makanlah, jangan sampai besok buat alasan. Ya, kerja loyo, aktivitas lemah. Tanya, kenapa kau lemah? Tak sahur. Jadi alasan jadinya. Nah, maka Nabi menyuruh makanlah waktu sahur. Mudah-mudahan besok ada tenaga aktivitas. Apalagi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, sahur mukhalafatu lil ahli kitab. Saya ulangi, mukhalafatu ahli kitab, yaitu menyelisih ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, nah mereka tidak sahur. Mereka puasa esoknya tidak sahur. Tapi mereka makan kenyang-kenyang sebelum tidur. Kalau kita tidak, kita tak boleh kenyang, tidak ada target kenyang. Yang penting barakah, walau seteguk air, walau 3 biji kurma. Yang penting lakukanlah pada waktu setengah yang akhir, jam 12 ke atas. Yang terbaik ya 10 menit sebelum azan subuh. Ya, itu yang terbaik, sunnah itu. Ya, yang terakhir, wa sunnah tatayyubun waqtas saharin. Disunnahkan pakai wangi-wangian waktu sahur. Dan ini saya yakin jamaah tak pernah melakukannya. Ya, pakai minyak wangi paling-paling ke masjid. Ini sunnah Nabi, mau makan sahur itu pakai wangi-wangian. Berarti udah siap. Pakai baju dah tu. Pakai baju dah. Pakai baju lengkap lah tu dengan wangi-wangi. Kita tak sempat pakai wangi-wangian. Makan pun pakai baju kos dalam. Ya. Depan istri kusut, istri depan suami pun sama-sama kusut. Kecuali yang amalkan tahajud. Yang amalkan tahajud insya-Allah rapi dia waktu sahur. Ya. Siapa bangun tahajud jam 3 bangun tahajud dia, setengah jam siap-siap, setengah 4 makan sahur, pasti rapi tu, kena baju salat masih dipakai. Nah, yang tak tahajud, gitulah dia acak-acakannya. Baik, itu jamaah sekalian. Jadi minyak wangi ini Masya Allah banyak fadilahnya. Bukan hanya pergi Jumat, sahur pun sunnah. Kenapa? Sahur disaksikan malaikat, didoakan oleh malaikat, sama dengan kita salat, malaikat ramai datang.
Begitu juga orang sahur didoakan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Bayangkan tu. Sesungguhnya Allah dan malaikat memberi rahmah. Memberi rahmah. Allah beri rahmah, malaikat mendoakan siapa? Orang yang sahur. Makanya sopanlah pakaian tu. Jangan pakai baju kaos blong. Nah, malaikat mandang. Aduh, kata malaikat. Lusuh kawan ni. Ya, pakai wangi-wangian sunnah insya-Allah berkah. Rasulullah badannya wangi masih pakai minyak wangi. Ya, apalagi kita ini tak dijamin kewangian kita. Lebih harus lagi pakai minyak wangi. Karena wangi itu malaikat senang. Malaikat senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mau meninggal sempat bersiwak. Bersihkan gigi itu luar biasa Nabi itu. Ya, bersih betul Islam ni. Mau meninggal pun Nabi sempat bersiwak. Nah, apalagi kita ini bangun tidur siwak. Mau tidur siwak. Kalau kita kan sikat gigi. Sama juga. Cuma kalau siwak tu bisa banyak kita lakukan. Ya, mau salat siwak. Tambah lagi minyak wangi. Itulah dia. Itu sunnah dari kenabian. Baik jamaah sekalian, ya. Bahkan dikatakan memakai wangi-wangian mutlak kata dia. Fi Ramadan wa ghairihi. Ramadan maupun di luar Ramadan sunnah pakai minyak wangi. Ya, sekitar cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami.